Disiplin minum obat bagi pasien penyakit hipertensi penting dilakukan. Bukan cuma menjaga tekanan darah normal, minum obat juga penting untuk mencegah komplikasi. Kepatuhan minum obat jika kurang optimal akan menyebabkan hipertensi menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung iskemik, kata dokter spesialis jantung Dr. Devi Caroline, Sep. JP. VH, yang juga Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI di Surabaya. Minum obat memang bukan hal pertama yang harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah. Gaya hidup sehatlah yang menjadi kunci. Namun, jika tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah minum obat. Devi menjelaskan, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia berada di angka 34,11%, di mana 13,3% diantaranya tidak minum obat sama sekali dan 32,3% tidak rutin minum obat. Penderita hipertensi. Adapun alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain karena merasa sehat perkiraan 59,8%. Kunjungan tidak teratur ke fasilitas pelayanan kesehatan perkiraan 31,3%. Minum obat tradisional perkiraan 14,5%. Menggunakan terapi lain perkiraan 12,5%. Lupa minum obat perkiraan 11,5%. Tidak mampu beli obat perkiraan 8,1%. Takut akan efek samping obat perkiraan 4,5%. Dan obat hipertensi tak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan perkiraan 2%. Tanda pagar faktor kepatuhan minum obat. Faktor kepatuhan minum obat. Sementara itu, papar Devi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggarisbawahi bahwa kepatuhan minum obat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, motivasi diri, pengetahuan mengenai hipertensi, dukungan keluarga, sosial ekonomi, sistem kesehatan, dan terapi. Faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan ini adalah yang sering sulit dihadapi. Hipertensi biasanya tidak bergejala, sehingga saat gejalanya muncul itu sudah kondisinya tidak terkontrol dalam sekian waktu. Kata Devi dilansir Antara. Agar penderita hipertensi bisa patuh minum obat, Devi mengungkapkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Misalnya, dengan menggunakan alat kesehatan elektronik yang saat ini sudah marak beredar. Misalnya, pengingat lewat SMS atau ada aplikasi di smartphone mengenai edukasi kesehatan. Imbuh Devi. Selanjutnya, regimen pengobatan yang tadinya kompleks dari segi frekuensi, jumlah obat, dan durasi pengobatan, dibuat menjadi lebih sederhana. Misalnya dengan menggunakan pil kombinasi untuk mengurangi jumlah tablet atau pil yang diminum setiap hari. Selain itu, lanjut Devi, penting juga untuk melakukan edukasi ke pasien. Misalnya, dengan melakukan kunjungan rumah setiap 2 bulan untuk dilakukan edukasi dan konseling perilaku hidup sehat, konseling kepatuhan minum obat, dan penjadwalan konsultasi.
Tujuan intervensi ini membantu pasien untuk memahami hipertensi, memahami pilihan terapi yang ada, dan memahami konsekuensi jangka panjang jika tekanan darah tidak diterapi dengan baik. Imbuh Devi. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya.